Jadi electric vehicle itu EV ya, baterai elektrik itu 10.000, kemudian hybrid electric vehicle 10.000. Kalau dibalikin lagi ke 2021 itu electric vehicle nggak sampai 1.000, nggak sampai 700 Signifikan ya Pak? ya, cukup signifikan. Pak kalau sampai kan di bulan ini ada catatan? Bulan ini belum selesai. Belum. Ini kan Untuk Agustus. semester pertama Kalau belum ada. kalau prediksi untuk Gias Surabaya ini akan hampir sama apa kayak yang di Gias, Kurang lebih ya dengan presentasi yang berbeda kan ya. lebih ke hybrid atau lebih ke Kalau soal itunya kurang lebih sama. hampir sama. Baterai elektrik nasional, Iya. bahkan internasional kan mungkin akan baik. Pak, kalau situasi itu sentimennya gimana sih Pak? Misalnya kayak ini kan ada situasi nasional ya, politik, terus ekonomi kayak gitu, itu dampaknya tuh membawa sentimen apa sih sebenarnya yang dilihat dari teman-teman? Saya nggak tahu gitu? dampak politiknya ya. Kalau yang saya lihat itu Enggak, yang maksudnya sentimennya yang kemudian dilihat oleh ya sekarang produsen, melihat masyarakat gitu loh. oh ya, Itu gimana? Apakah Ini ada titik cerah nggak sih gitu nanti untuk penjualan atau bagaimana? industri otomotif itu komitmennya jangka panjang. Kita ngomongnya bukan 5 tahun, kita ngomongnya 10 tahun, 30 tahun bahkan, long term. Nah, kalau kemudian ini gejolaknya nggak pasti, yang mau invest kan mikir, ini nanti jadi nggak, berapa baliknya, berapa lama. Nah, harus ada jaminan bahwa dalam 20 tahun itu aman, nggak ada gejolak. Kita keluar kebijakan ini kemudian dirubah lagi, itu kan berpengaruh kepada investor, pada prinsipnya. Nah, kalau kita sebetulnya kita ini oke-oke aja, tapi jangan kemudian dikeluarin, wah nanti akan ada ini ada itu, orang ragu. Nah, yang sekarang itu kan kita potensinya besar, penduduknya 280 juta, ekonominya 5% tumbuhnya, itu cukup bagus kan. Ini kan sentimen positif gitu. Nah, kemudian kita, oh ya kita juga bisa jual mobil listrik, kita bisa, dan mobil listrik sebaiknya dibuat di Indonesia. Karena apa? Ada nikelnya di Indonesia. Nah, itu mereka datang, oh ya kalau mobil listriknya dibuat di sini, baterainya harusnya dibuat di sini karena raw materialnya ada di sini. Nah, itu mereka tertarik. Nah, itu kan snowball efeknya panjang. Industrinya tumbuh. Nah, industri otomotif Indonesia ini kita harapkan tetap bisa menjadi salah satu industri yang penting. Karena banyak industri, misalnya ke tekstil kemarin banyak PHK kan, akhirnya pindah misalnya ke mereka ke Bangladesh atau Pakistan, elektronik pindah ke Vietnam, untuk makanan minum pindah ke Thailand. Kami dari Gaikindo berupaya jangan sampai industri otomotif kita itu pindah ke negara tetangga. Karena apa? Kita mempekerjakan 1,5 juta, itu pun belum optimal. 1,5 juta orang bekerja di ekosistem industri kendaraan bermotor. Itu baru kita 70% yang pernah kita optimalkan gunakan. Kapasitas produksinya itu 2,1 juta. Kita belum sampai itu penuh. Kalau itu penuh, tambah karyawan, tambah fasilitas dan sebagainya. Dan itu dampaknya ke ekonomi. Kontribusinya itu industri otomotif kalau nggak salah sekitar 4,6%. Nasional ya Pak? Nasional ya. Terhadap PDB Pak ya? Iya. Nah itu kan gede kan. Nah kalau ini diganggu, kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, sayang. Kebijakan-kebijakan Pak yang Kan itu pakai kredit kan, ya. bukan kan itu udah pakai asuransi. Nah, Tanpa asuransi orang mau nggak? Yang ngasih kredit Pak Ahok mau ngasih kan dia nggak mau kan. Artinya sebenarnya di otomotif itu udah asuransi. Nah kenapa kemudian ada isu asuransi lagi? Saya nggak tahu. Tapi intinya tanya Pak Ahok itu, semua orang beli mobil pasti pakai asuransi kan? 80% ya. Iya. 20% sisanya itu beli cash. Orang beli cash, nggak mungkin beli mobil mahal nggak diasuransiin juga kan. Iya. Jadi Eropa juga udah tahu kan, ada apa di Indonesia gitu kan. Otomotif jangan sampai menimbulkan keraguan, ya udah diambil. Tapi kalau TKDN spare part masih dari Indonesia? Ya tergantung mobilnya. Kalau mobilnya udah banyak dibuat di sini, pasti dibuat di sini. Rugi bikin mobil ya. Mobilnya banyak, komponennya kan berat, udah berat, bulky kan. Mau dikirim pakai kapal pun harganya mahal. Kalau bisa bikin lokal, kenapa harus dibikin di lokal? Tapi kalau sekarang gimana bandingannya? Banyakan yang di lokal atau gimana?
Kalau mobil-mobil yang jumlahnya udah banyak, itu pasti banyak kontennya. Rugi. Masa mau ban aja ngimpor dari luar gitu kan? Mahal lah ya. Dan di sini karet ada di sini, ya kan? Kaca itu bisa dibuat di sini. Apa sih nggak bisa bikin di sini? Tinggal jumlah volumenya. Nah, kita yang menarik lagi, selalu mobil itu dianggap barang mewah. Kan? Mobil dianggap barang mewah. Barang mewah kan? Mobil-mobil yang udah banyak digunakan oleh masyarakat kan harusnya mobil yang seperti kebutuhan melakukan kegiatan ekonomi kan. Baju juga gitu, baju untuk itu udah kebutuhan kan. Orang perlu baju, tapi kan ada baju mewah, ada baju biasa. Mobil juga gitu, ada mobil yang dipakai untuk melakukan kegiatan ekonomi. Harusnya itu juga memberikan rezekinya lah misalnya gitu kan. Tapi itu yang belum bisa diakomodasi ya? Belum diakomodasi ya karena memang berbagai alasan lah. Nah di sisi lain lagi, rasio kepemilikan mobil di Indonesia itu masih rendah. Penduduknya 280 juta, tapi baru 99 mobil 99 juta. Oh, 99 mobil ya, per 1000 ya. Kalau kita bandingin Malaysia yang penduduknya 32 juta, itu rasionya udah 490 mobil per 1000 penduduk. Nah, artinya itu kalau kita mau nambah satu aja dari 99 ke 100, berarti kan kita harus jual 280.000 unit mobil. Itu terus gitu. Kita tahu bahwa industri otomotif kita sedang mendapat banyak tantangan. Kita berupaya untuk kembali menjadi salah satu pendorong kegiatan industri otomotif, salah satunya melalui Gias. Jadi kali ini kita hadir kembali, tadi disampaikan semacam miniaturnya Gias di AIS yang baru saja selesai bulan lalu. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Akan kita bawa acara Gias itu ke Surabaya sebagai daerah yang sangat potensial bagi industri kendaraan bermotor. Jadi kali ini kita juga ada peningkatan di Gias di Surabaya. Kalau biasanya kita menggunakan lahan kurang lebih 9.000 meter persegi, di tahun 2024 ini Gias akan ditingkatkan menjadi kurang lebih 13.000 meter persegi lahan yang akan digunakan. Nah, tentunya ini juga akan makin banyak produk-produk yang akan dipamerkan dalam acara Gias The Series di Surabaya ini. Kurang lebih ada 20 brand yang ikut roda 4-nya, kemudian ada 10 roda 2. Jadi kalau ada 20 tadi roda 4 itu 19 adalah kendaraan-kendaraan penumpang, ada 1 kendaraan komersial. Ini cukup seru ini acaranya. Mudah-mudahan tidak kalah seru dengan apa yang sudah selesai dilakukan di Jakarta. Jadi banyak, nanti juga ada beberapa peluncuran kendaraan-kendaraan baru, brand-brand baru yang akan muncul di Gias Surabaya ini. Harapannya ini juga akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di Jawa Timur, lebih khusus lagi masyarakat di Surabaya yang setiap tahun kita lakukan Gias The Series di Surabaya. Jadi di dalam pameran kali ini, di dalam Gias The Series kali ini yang di Surabaya, ada kurang lebih 6 kendaraan baru dengan teknologi baru juga tentunya akan hadir di Gias Surabaya 2024. Dan inilah yang menjadi poin agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Hadirnya lebih banyak peserta, tentunya akan lebih banyak juga memamerkan inovasi-inovasi baru yang ada di industri kendaraan bermotor. Sekali lagi, itu yang akan saya harapkan, dan bantuan dari rekan-rekan media saya harapkan, karena ini juga akan berdampak bahwa masyarakat akan tahu akan adanya acara ini dan memeriahkan acara ini. Semoga semua ini bisa berjalan dengan lancar dari tanggal 28 Agustus hingga 1 September. Saya cukupkan sekian. Terima kasih sekali lagi dukungannya dari sponsor, dari para rekan-rekan media. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dengan baik berkat kerjasama kita semuanya. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi teman-teman pasti sudah mendengarkan bahwa di Jakarta di BSD tadi Pak Kuku sudah sampaikan bahwa kami menambahkan satu hall, yaitu hall 11, itu sekitar 12.000 meter persegi. Nah, ternyata memang dampaknya itu berlanjut ke kota-kota berikutnya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, tahun ini kita kembali lagi mengulang sukses di tahun 2018, bahkan ini lebih luas lagi karena kita akhirnya sampai 13.000 square meter. Jadi kita akan menggunakan area indoor di lantai 1 dan lantai 3 dan juga seluruh area outdoor dari Grand City Complex akan kita gunakan untuk pelaksanaan Gias Surabaya 2024. Berikut adalah total dari brands, ada 30, tadi sudah disampaikan 19 dari passenger cars, 1 commercial vehicle dan 10 untuk motorcycle. Dan masih ada, jadi sebenarnya masih ada beberapa brand itu masuk ke waiting list. Kami lagi mencoba mengupayakan mereka bisa berpartisipasi karena memang momentum pelaksanaan Gias di BSD ini cukup luar biasa, sambutan masyarakat luar biasa, dan kami percaya di Surabaya ini, Jawa Timur pasti akan juga luar biasa. Jadi memang masih ada beberapa merek yang waiting list, nanti akan kami update lagi untuk teman-teman sekalian. Maka untuk tahun ini Astra Financial hadir dengan 10 bisnis unit, ya tadi sudah sampaikan MC, jadi kita hadir dengan Astra Credit Company dan Toyota Astra Finance yang memberikan pembiayaan untuk kendaraan roda 4. Kemudian kita ada Seva, satu platform digital, bagaimana kita ingin memberikan instant approval untuk kemudahan para pengunjung pameran dengan pengajuan pembiayaan kendaraan kurang dari 30 menit. Kemudian di dua roda kita hadir dengan SKF Group yang memberikan layanan kredit dua roda. Kemudian di asuransi kita ada Gabe Auto dan asuransi Astra Life. Yang kedua-duanya akan memberikan asuransi kendaraan dan asuransi jiwa. Kemudian di fintech kita punya produk layanan pendukung lainnya seperti Astra Pay untuk layanan keuangan digital. Kemudian Moxa agregator web tech application. Kemudian Mokes kita ada fintech pembiayaan. Serta kita juga tahun ini hadir dengan Bank Satu atau kita kenal dengan Bank Jasa Jakarta yang baru bergabung dengan Astra Financial yang menawarkan nanti ada depositonya. Kemudian tak lupa juga untuk para konsumen, customer yang ingin melakukan tracking, kita juga punya Ores mobil member of Astra sebagai tracking partner Astra Financial dalam ajang Gias Surabaya. Tentunya rekan-rekan media pengen mengetahui juga apa sih program yang akan kita berikan di dalam pelaksanaan Gias Surabaya pada tahun ini. Ya, sebagai wujud daripada dalam rangka HUT Astra ke-67, maka kita akan memberikan satu program kredit dengan bunga 0,67% setahun, ya setahun untuk syarat dan kondisi, dan kemudian juga pada tahun ini kita juga akan memberikan kredit hingga 6 tahun dengan bunga 6,67%. Dan program-program ini hanya akan berlaku selama pelaksanaan Gias 28 Agustus hingga 1 September 2024.